Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, hari ini saya kedatangan teman-teman dari berbagai suku daerah di Indonesia. Halo. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sistem kekerabatan dari berbagai suku daerah di Indonesia. Dari kelima teman-teman saya ini berasal dari suku yang berbeda-beda loh. Kita akan menanyakan tentang sistem kekerabatannya, adat istiadatnya, peran keluarganya, upacara adat, perkawinan adat, dan lainnya. Nah, mulai dari kakak ini nih. Halo kak. Namanya siapa dan dari suku mana? Nama saya Jasmine dari suku Sunda. Wah, suku Sunda ya, berarti suku Sunda itu dari Jawa Barat ya? Iya. Oke, nah ini tata-tata Sunda nih. Nah, aku mau nanya nih kak, sistem kekerabatan dari suku Sunda itu gimana sih? Boleh tolong dijelaskan nggak? Boleh. Kalau di suku Sunda itu menurut sistem bilateral, turunan ibu sama ayah itu sama-sama penting. Sistem bilateral ya, oke. Nah, apakah keluarga dari suku Sunda itu diutamakan atau gimana sih? Kalau di suku Sunda itu keluarga besar tetap dihargai, tapi kalau keluarga inti lebih dominan. Oh gitu ya, oke. Kalau peran keluarga dari suku Sunda sendiri itu gimana? Keluarga di suku Sunda itu berperan dalam gotong royong, bertani, berdagang, dan mendidik anak dengan sopan santun. Oh gitu ya, oke, keren. Nah, kan kalau di setiap suku tuh pasti ada upacara adat atau perkawinan adat gitu ya. Nah, kalau di suku Sunda sendiri tuh ada nggak sih kayak upacara adat atau perkawinan adat atau mungkin lainnya? Kalau misalnya ada, namanya apa dan boleh tolong dijelaskan nggak sih? Boleh. Pastinya ada sih namanya. Kalau kalau upacara adatnya itu semen tahun. Kalau perkawinan adatnya itu ngabisa atau ngabungbang. Wah, itu yang namanya. Wah, unik banget ya. Oke, terima kasih Kak Jasmine sudah menjelaskan tentang sistem kekerabatannya dari suku Sunda. Oke, selanjutnya Kak di sebelah Jasmine. Halo Kak. Halo. Namanya siapa dan dari suku mana? Perkenalkan, nama saya Irham dari suku Jawa. Oke, suku Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Tengah ya, oke. Nah, mau nanya nih, sistem kekerabatan dari suku Jawa tuh gimana sih? Boleh dijelaskan nggak? Suku Jawa itu menganut sistem bilateral, keturunan ayah dan ibu sama penting. Oh gitu ya, oke. Nah, kalau suku Jawa sendiri tuh keluarga besarnya itu diutamakan atau gimana sih? Boleh dijelaskan nggak? Iya, keluarga besar dihormati, tapi kehidupan sehari-hari fokus sama keluarga inti. Oh gitu ya, oke. Kalau peran dari suku Jawa sendiri itu gimana sih? Keluarga di Jawa berperan dalam gotong royong, bekerja, dan mendidik anak dengan sopan santun. Wow, keren ya, oke. Nah, kalau Jasmine kan di suku Sundanya itu ada upacara adat sama upacara perkawinan gitu ya. Nah, kalau dari suku Jawa sendiri tuh ada nggak sih kayak upacara adat atau perkawinan adat gitu? Kalau misalnya ada, namanya apa dan boleh tolong dijelaskan? Upacara adatnya misalnya sekaten dan ruwatan. Oke. Sedangkan perkawinan adat Jawa namanya panggih dan ijab manten Jawa. Oke, wah unik ya. Nah, makasih Kakak Ilham. Ya, Oke. sama-sama. Setelah Kakak Ilham, kakak selanjutnya. Halo Kak. Halo, Namanya siapa dan dari suku mana? perkenalkan nama saya Raka dari suku Asmat. Oh Kak Raka, oke Kak Raka dari suku Asmat, berarti dari Papua ya? Ya, Nah, aku mau nanya nih Kak, sistem kekerabatan dari suku Asmat sendiri itu gimana sih? Boleh tolong dijelaskan nggak? suku Asmat itu menganut sistem patrilineal. Keturunannya diambil dari garis ayah. Begitu ya, oke. Apakah keluarga dari suku Asmat sendiri itu diutamakan atau gimana nih? Boleh tolong dijelaskan nggak? Ia di suku Asmat itu hidupnya berkelompok di rumah panjang namanya Jauh, yang dihuni banyak keluarga laki-laki dewasa. Wow, unik ya, tinggal di rumah panjang namanya Jilu. Oke, selanjutnya nih,
kalau peran dari suku Asmat sendiri itu gimana sih? Peran keluarganya itu gimana? Keluarga di suku Asmat itu bekerja sama dalam berburu, membuat ukiran kayu, dan menjalankan tradisi adat. Oh gitu ya, oke, memburu, wah, unik ya. Kalau dari suku Sunda, suku Jawa kan itu ada nama upacara adat dan perkawinan adat. Nah kalau di suku Asmat sendiri itu ada nggak sih? Kalau misalnya ada, namanya apa? Nih, boleh dijelaskan nggak? Upacara adatnya salah satunya bakar batu. Dan perkawinan, kalau perkawinan adat itu dilakukan dengan prosesi sederhana sesuai aturan adat Asmat. Oh gitu ya, oke. Wah, unik banget ya. Upacara adatnya itu bakar batu. Oke, terima kasih Kak Raka. Nah, selanjutnya kakak di sebelah Raka. Halo Kak. Namanya siapa dan dari suku mana? Saya Zitan Sari, saya dari suku Dayak. Oh, suku Dayak itu berarti dari Kalimantan ya? Oke, jauh juga ya. Nah, aku mau nanya nih Kak, sistem kekerabatan dari suku Dayak sendiri itu gimana sih? Boleh dijelaskan nggak? Suku Dayak itu menganut sistem bilateral. Garis keturunannya dari ayah dan ibu sama penting. Oh gitu ya, oke. Keluarga dari suku Dayak sendiri itu diutamakan atau gimana sih? Boleh dijelaskan? Diutamakan karena suku Dayak menjunjung kebersamaan dan biasanya tinggal di rumah panjang bersama banyak keluarga. Wow, unik juga ya. Kak Raka dan Kak Zidan itu tinggalnya di rumah panjang. Oke. Kalau peran keluarga dari suku Dayak sendiri itu gimana sih? Keluarganya itu bekerja sama dalam bertani, berburu, dan upacara adat dengan semangat gotong royong. Oh gitu ya. Oke, kalau kekerabatannya itu berpengaruh nggak sih dari suku Dayak sendiri itu? Iya, karena kerabatan di suku Dayak jadi dasar perkawinan, warisan, dan upacara adat. Oh gitu ya, oke. Nah, di suku Dayak kan ada upacara adat dan juga perkawinan adat. Sama kayak suku Sunda dan suku Jawa nih. Boleh tolong dijelaskan nggak namanya apa? Untuk upacara adat yaitu Iwa, upacara kematian untuk mengantar arwah. Wah, serem juga ya. Nah, kalau upacara perkawinannya itu apa sih namanya? Upacara perkawinan yaitu pengawin atau pengantin Dayak, biasanya ritual adat dan tarian. Oh gitu ya, wah, unik banget ya. Upacara adatnya itu ada kematian, itu benar-benar serem banget. Terima kasih Kak Zidan sudah menjelaskan tentang sistem kekerabatan dari suku Dayak. Nah, selanjutnya kalau yang terakhir, halo Kak. Hai, Namanya siapa dan dari suku mana? nama saya Excel dari suku Baduy. Oke, Baduy luar atau Baduy dalam nih? Baduy luar dan Baduy dalam. Oke, berarti suku Baduy itu dari Provinsi Banten ya? Iya. Nah, aku mau nanya nih, sistem kekerabatan dari suku Baduy luar dan suku Baduy dalam itu gimana sih? Boleh tolong dijelaskan nggak? Jadi sistem kekerabatan Baduy itu menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan dari ayah. Oke, nah suku Baduy itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Nah, boleh tahu nggak sih perbedaan di antara suku Baduy luar dan suku Baduy dalam itu gimana? Boleh tolong dijelaskan nggak? Boleh. Jadi sistem Baduy luar dan sistem Baduy dalam, di Baduy dalam itu ketat menjaga adat dan hanya menikah dengan sesama Baduy dalam. Tapi kalau Baduy luar lebih terbuka dan bisa menikah dengan orang luar. Oh gitu ya, oke, unik banget ya. Nah, kalau peran keluarga dari suku Baduy sendiri itu gimana sih? Peran keluarga di suku Baduy itu menjaga adat, bertani, dan melestarikan tradisi. Oke gitu ya. Nah, kalau kakak ini kan dari sukunya kan ada upacara adat dan juga upacara perkawinan adat. Nah, kalau dari suku Baduy sendiri itu ada nggak sih? Kalau ada, namanya apa? Dan boleh tolong dijelaskan? Di suku Baduy ada
upacara di suku Baduy itu namanya kawin adat Baduy. Sederhana tapi sesuai aturan adat. Oh gitu ya, oke. Terima kasih Kakak Excel sudah menjelaskan sistem kekerabatan dari suku Baduy. Nah, teman-teman saya sudah menjelaskan berbagai suku, sistem kekerabatannya dari berbagai suku mereka. Oh, benar-benar unik dan menarik banget ya. Saya jadi ingin berkunjung di suku Sunda, suku Jawa, suku Asmat, suku Dayak, dan juga suku Baduy. Itu benar-benar menarik banget. Terima kasih kakak semuanya. Nah, podcast kali ini sudah selesai nih. Kalian ikut kayak tertarik gitu nggak sih tentang sistem kekerabatan dari suku-suku di teman-teman saya ini? Benar-benar menarik banget ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.